warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di rumahnya Bapak Insinyur Wawan Rusman, di mana kita akan menanyakan bagaimana sih tentang fotosintesa, agen hayati, dan beliau adalah narasumber yang luar biasa. Kebetulan hari ini sudah makan siang. Terima kasih Pak Wawan. Sudah makan siang dan lihat kebun. Ya. Assalamualaikum Pak Wawan nih. Mohon maaf nih, saya bincang-bincang sedikit di waktu siang ini yang cukup cerah, dan terima kasih jamuannya atas segalanya. Pokoknya makanan hari ini luar biasa, makanan organik, dan rumahnya yang benar-benar semuanya jadi hortikultura dan ada perikanan, apalagi peternakan, terus ininya semuanya organik. Nah, saya mau nanya nih Pak Wan, saya nih punya sedikit mau coba tanaman bawang merah. Nah, sekarang lagi booming juga nih. Bagusnya itu seperti apa untuk pengaplikasian untuk agen hayati atau fotosintesa? Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya ya. Memang ke depan di sini akan saya tata untuk dijadikan ya sarana belajar bersama lah ya. Nanti kita lengkapi semua mulai dari peternakan, perikanan, perkebunan. Kita akan ada farming juga dari skala edukasi ya, bukan skala produksi. Nah, ada pun yang tadi ditanyakan, jadi bawang merah ini ya banyak berbagai macam varietas. Ada bawang khas Sumedang, kemudian Lima Brebes, kemudian di Brebes pun banyak varietas ya, varian atau varietas macam-macam. Kisaran umurnya itu ditanam itu rata-rata 60 sampai 75 hari. Nah, kemudian setelah memasuki masa 60 hari, nah biasanya daun mulai mengering. Jadi semuanya juga itu bisa dijadikan bibit. Nah, kenapa disebut bibit? Karena memang bawang itu adalah batang yang termodifikasi. Karena ada akar, ada ya, baru daun. Kemudian bisa dipakai dan tidaknya untuk menjadi bibit itu harus ada lamanya penyimpanan. Kalau orang-orang berbisnis punya asli, jadi setelah dipanen disimpan di dalam para ya, atau supaya kontak dengan ya kadar air menurun. Nah itu biasanya sampai minimal 2 bulan, 2 hari. Nah setelah itu ditanam, insya Allah akan bagus ya, seperti itu. Nah tapi kalau untuk treatment agen hayati, justru di dalam treatment khusus perendaman benih dan bibit termasuk umbi ya. Nah bawang ini paling tidak boleh direndam dengan agen hayati karena umbinya umbi lapis. Gitu. Jadi bagusnya pakai fotosintesa atau agen hayati? Ya tetap ya. Bisa. Kalau untuk seperti padi ya, jagung, kemudian leguminosa, kacang-kacangan itu bisa ditreatment dengan agen hayati. Nah, cuman untuk bawang merah dan bawang putih tidak boleh ada treatment perendaman. Kenapa? Karena tidak boleh ada air yang masuk ke dalam umbi lapis. Kalau masuk ke dalam umbi lapis bisa busuk. Nah maka kita konsentrasinya di masa pratanam. Berarti aplikasi komplet protektor agen hayatinya di lahan. Nah, itu pun sama. Nah kemudian setelah masa jadi gini. Jadi ketika kita sudah punya bawang asli minimal 2 bulan dari masa penyimpanan setelah panen, itu bisa dijadikan bibit, misalkan Bima Brebes ya. Nah kemudian nanti ujungnya kita gunting supaya mempermudah muncul tunas. Nah itu jaraknya 20x20, boleh pakai mulsa ya setelah masa pengolahan lahan di masa pratanam. Nah itu H-5 harinya semprot dulu agen hayati semua. Nah tujuan agen hayati itu untuk menetralisir semua patogen itu penyakit dari jenis bakteri dan cendawan, serta menetralisir residu pupuk kimia dan pestisida yang ada di tanah. Nah, itulah dasarnya agen hayati bisa menetralisir itu semua. Nah setelah itu Ibu, kemudian H-3 harinya boleh kita aplikasi ekofarming gitu ya. Nah, kemudian nanti di masa pasca tanam, hasil kajian kita cukup ekopren protektor dan fotosintesa saja setiap 10 hari sekali. Karena
karena umur bawang itu tidak lama, cuma 60 hari. Tapi ya perlu disampaikan juga, bawang ini termasuk komoditas yang memang masuk kategori, kalau saya bilang itu kategori gambler. Jadi cabai merah, kemudian cabai cengkeh, kubis, kemudian tomat, bawang merah itu masuk ke dalam kategori gambler. Kenapa? Karena harganya tidak ada kepastian, Tidak stabil ya. tidak stabil. Makanya orang-orang Brebes ketika nanam dengan biaya tidak sedikit per hektarnya, ketika itu harga di bawah 10.000, ya siapa yang harus nanggung? Ya petani itu sendiri, karena memang pilihan menanam komoditas gambler. Beda dengan padi, terong, itu kan stabil ya, harga kering panen cukup 4.000 per kilo. Nah, itu stabil sampai kapanpun atau tidak setiap daerah. Nah, pemirsa, itu penjelasan kenapa kita jangan berspekulasi, karena kita harus ngobrol dengan pakarnya. Kita pertama, oh ini bawang merah lagi booming, padahal untuk keamanan biar tidak gambler itu harus disesuaikan lah ya, dengan apalagi kita modalnya harus benar-benar yang harus settle ya uangnya. Nah begitu pemirsa, ini luar biasa. Terima kasih buat Bapak Wawan yang sudah memberikan penjelasan tentang penanaman, bagaimana aplikasi bawang merah itu untuk konsumsi sendiri aja lah ya. Karena kalau untuk padi dengan yang tadi biar harganya stabil, carilah untuk kita ibaratnya invest ya. Kalau untuk beras atau padi itu udah benar-benar settle ya, waktunya udah, harganya udah stabil. Nah kalau untuk yang lain mungkin kita bisa berpikir lagi. Dan pemirsa, terima kasih. Siang hari ini kita semua sama-sama Insinyur Wawan yang luar biasa. Terima kasih narasumbernya dan arahannya bahwa kita mengambil perencanaan di kemudian hari. Dan kalau dari polybag boleh nggak? Boleh. Boleh Mau ya? ditanam polybag dari botol bekas mineral bisa 1 liter, prinsipnya bisa. Pis. Cuman kalau untuk skala produksi ya itu tadi ya, jadi adanya penggunaan mulsa itu untuk menekan gulma ya. Jadi penilaian gulma itu biayanya lumayan juga, masuk dalam faktor-faktor peningkatan produktivitas komoditas yang kita tanam. Itu salah satunya ya rumput, kemudian tanaman-tanaman yang hidup di sekelilingnya itu kan, dengan adanya mulsa ya itu bisa tertekan lah. Cuman perlu disampaikan juga ya, kenapa di pertanian Indonesia ini, kenapa semua petani itu masih diarahkan kepada gambling apa yang kita tanam ini. Itu tadi saya sampaikan ya. Jadi memang ada beberapa komoditas yang harganya itu banyak ketidakpastian. Seperti yang tadi disampaikan ya, mulai cabai merah, cengkeh, kemudian kubis, tomat, bawang. Nah ini kenapa disebut gambler? Karena biaya untuk perawatan komoditas yang tadi disebutkan itu tidak sedikit ya. Jadi kalau misalkan padi itu di 12 sampai 15 juta paling tinggi. Nah ini kalau untuk bawang per hektar bisa di atas 15 juta. Nah sedangkan ketika panen kita ini masih meraba-raba ini harganya dapat berapa. Nah disitulah komoditas yang kenapa bisa terjadi seperti itu, karena memang di sini hukum pasar berlaku. Kemudian yang kedua, di sini yang paling menentukan ini momen juga ya, seperti kemarin ya, telur kalau jatuh itu di tingkat peternak itu bisa di bawah 15.000, dijual di pasaran 17 atau 18.000 itu udah paling rendah ya. Tapi ketika menghadapi Natal dan Tahun Baru itu mulai meningkat. Nah itulah potret pertanian di Indonesia yang tidak bisa melihat arah ke depannya, terutama masalah harga. Nah makanya di sini jika ingin kita sebagai petani ingin menguasai semuanya, kita harus bisa menguasai hulu dan hilirnya. Nah makanya di sini saya pelihara lele di tingkat Jawa Barat, Bandung itu ya, Jabodetabek itu tidak lebih para tengkulak itu nerima di 17.000. Nah, bagaimana strateginya supaya kita dapat keuntungan? Ya kita bikin hilirnya, yaitu misalkan lele bumbu kuning yang siap saji. Jadi lele itu kita packing yang sekilonya 8 sampai 10 misalkan. Nah,
Nah per 5 itu bisa dijual 15.000 per setengah kilo, berarti 30.000 lebih. Nah makanya di sini setiap komoditas kita harus bisa menguasai hulu dan hilirnya. Jadi kita harus bisa mengolah apa yang kita tanam gitu. Jadi jangan sampai hasil jerih payah kita masih dimanfaatkan oleh para tengkulak atau para bandar-bandar yang memang resikonya kecil dibanding petani gitu ya. Nah itu ke depan kita akan terus mengedukasinya melalui sarana produksi pertanian PT BES gitu ya. Karena memang PT BES ini sudah memberikan solusi terbaik. Salah satunya pengendali hama dan penyakitnya dari agen hayati ya, berbasis mikroorganisme. Di situ jelas akan menekan biaya produksi kecil-kecilnya. Karena kita untuk mengendalikan hama dan penyakit itu tidak lagi menggunakan racun. Nah, setelah saya tim para peneliti menyimpulkan bahwa yang menyebabkan rusaknya petani ya dalam budidaya pertanian itu mahalnya biaya produksi. Nah, ketika dilihat apa biaya produksi paling tertinggi itu adalah pengadaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia. Nah, makanya sini sarana produksi pertanian PT BES memberikan solusi gitu. Jadi dengan biaya murah kita tekan biayanya, kemudian kita tetap mengarah kepada solusi pertanian ramah lingkungan. Nah, di situ kita pun bisa mendapatkan hasil yang betul-betul kualitasnya baik juga gitu. Tidak kalah dengan menggunakan pestisida kimia sintetis. Nah, inilah mudah-mudahan ke depannya PT BES terus menyediakan sarana produksi pertanian ya yang memang betul-betul memihak pada petani. Baik pemirsa, di situ biasa hari ini pencerahan dan nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke pemirsa, selamat siang, selamat mendengarkan. Stay tune dengan Alur Kejora dengan channelnya apa Pak? Wan Rusman Channel. Oke, stay tune terus dan ingat dengan kita.